Menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus. Silabus yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Bagaimana pendidik menggunakan ATP? 1. Merancang sendiri berdasarkan CP. 2. Mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan oleh pemerintah. 3. Menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Tutorial ini dirancang untuk menyusun ATP secara mandiri. Bagi pendidik yang merancang alur tujuan pembelajarannya sendiri, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur, sequence, yang berurutan secara sistematis dan logis dari awal hingga akhir. Fase. Alur tujuan pembelajaran juga perlu disusun secara linier, satu arah, dan tidak bercabang, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian, goals, bukan objectives. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. Apabila guru mengembangkan, maka perlu kolaborasi guru lintas kelas tingkatan dalam satu fase. Contoh, kolaborasi antara guru kelas 1 dan 2 untuk fase A. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pakar mata pelajaran, termasuk guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali pendidikan khusus. Metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis, dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit, dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran, pendekatan pembelajaran yang digunakan, misal, matematik realistik. Tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, baru proses berpikirnya, misalnya, menguraikan dari elemen menjadi tujuan pembelajaran, sebagai lampiran agar lebih sederhana dan langsung ke intinya untuk guru. Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbudristek merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor huruf, untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, tidak bercabang, tidak meminta guru untuk memilih. Apabila sebenarnya urutannya dapat berbeda, lebih baik membuat alur tujuan pembelajaran lain sebagai variasinya. Urutan, alur perlu jelas sesuai pilihan, keputusan penyusun, dan untuk itu dapat diberikan nomor atau kode. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan, strategi pembelajaran, pedagogi. Menyusun alur tujuan pembelajaran. Metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contoh, memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris, konkret, terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori objek geometris tersebut, abstrak. Metode pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang spesifik. Contoh, mengajarkan konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe database, seperti hierarki atau relasional. Metode pengurutan dari konten paling mudah ke konten paling sulit. Contoh, mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek dalam kelas bahasa sebelum mengajarkan kata yang lebih panjang. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Contoh, siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Scaffolding adalah pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakan sendiri. Di bawah ini adalah ilustrasi pemetaan alur tujuan pembelajaran dalam satu fase. Setiap kotak tujuan pembelajaran merupakan hasil perumusan tujuan pembelajaran yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dan alur tujuan pembelajaran adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disusun.